8.000 juta atau 8 miliar. Itu adalah perkiraan jumlah manusia yang hidup saat ini. Singkatnya, diperlukan 4 kali luasnya Jakarta untuk mengumpulkan semua umat manusia sampai mereka berdesak-desakan. Dan jika masing-masing dari kita berpegangan tangan, umat manusia bisa mengelilingi bumi ini sebanyak 348 kali. Angka miliaran yang memiliki banyak nol ini menyulitkan manusia untuk mempresentasikan sesuatu, apalagi jika objeknya adalah manusia. Coba ingat kembali berapa banyak manusia yang berinteraksi dengan masing-masing kalian. Kalian punya saudara dan keluarga yang selalu makan bersama di setiap tahun baru. Kalian punya teman di lingkungan rumah dan sekolah yang selalu kalian ajak untuk bermain video game. Kalian punya rekan kerja di kantor yang selalu kalian ajak berdiskusi di atas meja maupun di dalam video online. Atau pasangan dan gebetan yang selalu kalian ajak ke tempat kafe seperti hari-hari sebelumnya di akhir minggu. Dan itu semua bahkan tidak sampai ribuan orang tentunya. Dan terkadang kehidupan yang selalu orang jalani menghabiskan waktu di kesendiriannya dengan cara seperti membaca buku, mendengarkan lagu, menonton Netflix, dan bermain video game. Kita menjalani rutinitas harian dengan batasan yang tanpa sadar telah kita tetapkan sendiri, seperti hanya menyapa beberapa orang di jalan yang kita anggap kenal, serta berbincang dan berdiskusi dengan beberapa rekan kerja saja. Dan nyatanya masing-masing dari kita melekat di dalam sebuah jaringan yang tidak terbatas dan terjerat tanpa akhir, yaitu umat manusia. Saat ini ada lebih dari 8 miliar manusia sedang bernafas, seperti apa yang sedang kita lakukan sekarang. Ada sekitar 385.000 bayi yang lahir di setiap harinya, dan sebaliknya ada sekitar 166.000 orang yang meninggal di setiap harinya. Artinya, ada sekitar 219.000 populasi di dunia yang bertambah. Butuh ratusan ribu tahun lamanya bagi umat manusia untuk menyentuh jumlah level populasi di angka 1 miliar untuk pertama kalinya pada tahun 1804. Dan setelah itu manusia hanya membutuhkan 200 tahun untuk menambah populasinya sebanyak 8 kali lipat dari sebelumnya. Jika terus bertambah dengan kecepatan ini, akan ada sekitar 8,6 miliar manusia di planet ini pada tahun 2030, 9,7 miliar di tahun 2050, dan 11 miliar di tahun 2100. Meskipun kita terus membicarakan angka miliar ini, masih sangat sulit bagi kita untuk membayangkan seberapa banyak manusia dengan jumlah 11 miliar. Beberapa dari kita beranggapan bahwa sebagai individu tidak merasakan efek langsung dari meledaknya jumlah populasi ini di kesehariannya, dan tidak terlalu memperdulikan jumlah populasi yang bertambah secara eksponensial ini dari waktu ke waktu. Dan tidak heran jika terjadi masalah-masalah besar sebagaimana yang telah terjadi di mana-mana. Realitas menyedihkan dari pertumbuhan populasi yang sangat cepat seperti sekarang adalah semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan, seperti udara bersih, air bersih, makanan sehat, dan tempat berlindung di atas planet yang sedang kita tumpangi ini. Jadi, berapa banyak jumlah manusia yang bisa didukung oleh planet bumi kita? Apakah kita bisa terus bertambah dan melesat tanpa batas? Meski sumber daya kita sangat terbatas. Seberapa besar jumlah populasi manusia yang bisa ditampung oleh planet bumi ini, sampai akhirnya kita saling menindas satu sama lain demi memperebutkan sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup? Dan ternyata jawabannya cukup rumit. Setiap para ilmuwan yang mencari jawaban dari pertanyaan ini selalu berujung pada sebuah konsep, yaitu daya dukung, di mana ketika kebutuhan bertambah, ketersediaan juga harus bertambah. Jika pada sebuah desa yang kecil dihuni sekitar 50 pasang keluarga, maka untuk terhindar dari kelaparan, di desa tersebut harus memiliki ladang sawah setidaknya 2 hektar. Jika kita asumsikan ladang sawah tidak lagi dapat ditambah, maka setiap jumlah populasi yang bertambah di desa tersebut membuat manusia satu langkah lebih dekat dengan kepunahan. Seperti apa jadinya jika kita telah memaksimalkan jumlah populasi yang dapat ditampung oleh planet bumi kita? Mungkin itu adalah gambaran yang buruk, dan mungkin kalian semua belum pernah mendengarnya. Saat populasi kita bertambah, para ilmuwan menemukan beberapa masalah. Kita akan menghadapi kekurangan air tawar untuk diminum dan kekurangan lahan pertanian yang sudah dicontohkan sebelumnya.
Juga diperparah oleh perubahan iklim di mana kestabilan ekosistem yang dipelihara oleh planet bumi kini dirusak oleh kita sebagai ras manusia hanya untuk menikmati hasrat sesaat. Rata-rata umur manusia di awal tahun 1990 sekitar 65 tahun dan meningkat menjadi 73 tahun di awal 2020. Dan sekarang angka tersebut mulai menurun, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyakit dan kelaparan. Pada dasarnya bahwa jika populasi ras manusia terus meningkat tanpa batas apapun, kualitas hidup ras manusia dimungkinkan akan menurun karena bumi tidak lagi mampu menampung jumlah populasi tersebut. Bagi siapa saja yang menyadari sepenuhnya terhadap hambatan besar yang membayangi umat manusia di masa depan, hal itu mengubah keputusan yang sangat fundamental, seperti keinginan untuk melahirkan seorang anak. Mungkin kalian pernah terfikirkan sebuah pertanyaan, apakah tepat membawa anak-anak ke dunia? Di mana pemanasan global terjadi di mana-mana, banjir menjadi sesuatu yang biasa, ketahanan pangan dan kesehatan yang buruk karena sumber daya tidak lagi mencukupi jumlah manusia yang semakin banyak. Kualitas udara yang semakin buruk karena lahan hijau beralih menjadi kawasan industri dan hunian, serta diperparah oleh gas emisi berbahaya yang dihasilkan oleh ras manusia tanpa batas apapun. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas hidup anak-anak mungkin akan lebih buruk dibandingkan kualitas hidup kita. Sebenarnya bukan hanya kualitas hidup anak kalian yang harus direnungkan di saat kalian sedang bertempur dengan dilema moral ini, tapi seluruh anak-anak yang baru saja bergabung sebagai ras manusia. Itu juga sebagai fakta bahwa kalian secara tidak sengaja menambah beban pada dunia yang tidak memiliki kapasitas untuk itu. Sebuah studi di tahun 2017 di Environmental Research menemukan bahwa ada 4 cara hidup yang dapat dilakukan seseorang yang tinggal di negara berpenghasilan menengah ke atas untuk mengurangi dampak buruk emisi gas yang disebabkan oleh kelebihan populasi ini. Pertama, beralih ke pola makanan nabati. Kedua, berhenti menggunakan kendaraan pribadi. Ketiga, tidak menggunakan pesawat terbang. Dan keempat, hanya memiliki 2 anak atau kurang. Dari sini kita dapat melihat berapa banyak energi dan sumber daya yang bisa dihemat oleh ras manusia, bahkan dengan hanya mengurangi 1 angka kelahiran saja. Tapi kunci dari penelitian itu yang harus ditekankan adalah negara berpenghasilan menengah ke atas, sebab kerusakan sumber daya alam dan emisi karbon yang disebabkan manusia cenderung lebih besar disebabkan oleh negara dengan kelas ekonomi atas dibandingkan dengan kelas ekonomi bawah. Dan tentu sudah sewajarnya untuk menjaga planet yang sedang kita tumpangi ini menjadi tanggung jawab masing-masing orang. Semua orang harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap dampak buruk yang ditimbulkan bagaimanapun dan dimanapun. Salah satu cara para ahli menghitung daya dukung adalah dengan mengukur luas hektar lahan sumber daya yang digunakan demi menjaga jumlah populasi agar terus bisa bertahan hidup. Pengamat dunia menetapkan bahwa tanah dan sumber daya harus didistribusikan secara merata. Dan jika dikalkulasikan, setiap satu manusia cukup menghabiskan 2 hektar lahan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Dan secara teoritis itu sudah termasuk lahan sawah yang kita panen untuk dikonsumsi, ikan yang kita jaring, obat herbal, bahan serat pakaian, buah dan sayur yang kita tanam, kayu untuk membangun tempat tinggal, lahan untuk menyerap limbah, dan 2 hektar tanah itu sudah mampu untuk menghidupi satu manusia sepanjang hidupnya. Dan sekarang rata-rata orang di negara maju menggunakan lahan tanah sekitar 10 hektar untuk menghidupi satu manusia. Itu terlalu boros jika ras manusia ingin hidup secara berkepanjangan. Ketika salah satu dari kita tersadar oleh angka-angka ini, tidak mungkin mengabaikan bahwa telah begitu banyak penggunaan sumber daya alam yang telah kita gunakan oleh sebagian kita yang hidup di atas planet bumi ini. Dan sebagai contoh, mari kita lihat penggunaan konsumsi listrik. Rata-rata orang Jakarta menggunakan listrik 2 kali lipat dari jumlah energi yang digunakan di wilayah lain Jawa Barat, 4 kali dari rata-rata warga Sulawesi, dan 8 kali lebih banyak dari rata-rata wilayah lain seperti di Riau, Lampung, dan Sumatera. Rata-rata konsumsi listrik dan alat elektronik pribadi di Jakarta selama 1 minggu itu setara dengan penggunaan listrik di Papua selama 1 tahun.
manusia tentu meninggalkan emisi zat berbahaya seperti senyawa karbon dioksida dan metana yang didapat dari limbah industri, kendaraan, dan pengatur suhu ruangan. Indonesia menghasilkan emisi karbon sebanyak 190 metrik ton. Korea menghasilkan 260 metrik ton karbon dioksida. Amerika menghasilkan 1.500 metrik ton karbon dioksida dan Cina menghasilkan 4.600 metrik ton karbon dioksida. Ketidakseimbangan yang mengejutkan ini menyebabkan pertanyaan seperti apakah memiliki anak atau tidak dapat memiliki perbedaan yang besar, tergantung pada apakah kita mempertimbangkan untuk memiliki sebuah keluarga kecil di Indonesia daripada di Cina. Mari kita buat penjelasan barusan menjadi lebih detail. Banyak hal-hal sederhana yang jarang terlihat, meskipun perbedaan kekayaan antara negara berpenghasilan tinggi dan rendah memiliki korelasi yang cukup jelas terhadap jumlah emisi karbon yang dihasilkan masing-masing negara. Gagasan tersebut mengabaikan fakta bahwa jumlah emisi gas yang ditinggalkan seseorang bergantung pada kekayaan pribadi mereka. Seorang pengusaha kaya yang menggunakan pesawat jet pribadinya selama 1 jam menghasilkan emisi gas lebih banyak daripada puluhan juta orang miskin selama 100 tahun. Emisi gas yang sekarang merusak bumi setengahnya disebabkan oleh 10% orang terkaya. Artinya pelaku pencemar polusi tertinggi di dunia bukan berasal dari satu negara. Mereka berasal dari satu planet bumi. Bagaimana tanggapanmu? Apakah orang terkaya di dunia harus bertanggung jawab atas sebagian besar permasalahan emisi gas yang menyebabkan udara terkontaminasi dengan racun, sehingga menjadikan udara tidak lagi layak untuk dihirup manusia? Apakah kita memilih untuk melahirkan anak? Berarti kita memposisikan anak untuk menghirup udara yang tentu semakin hari semakin beracun. Mari kita lihat salah satu kebijakan di negara Cina. Antara tahun 1980 sampai dengan 2015, pemerintah Cina berusaha membatasi populasinya dengan hanya mengizinkan 1 anak untuk masing-masing pasangan. Mereka menghilangkan ancaman penderitaan yang sangat besar dan tidak terbayangkan jika jumlah populasi mereka meledak tanpa batas tertentu. Dan misi negara Cina ini akhirnya berhasil. Peningkatan populasi di Cina menurun drastis. Sebagai faktanya, pemerintah Cina berhasil mencegah sekitar 400 juta kelahiran. Dan setelah misi berhasil, pemerintah Cina memberlakukan strategi lanjutan terhadap warganya untuk memiliki 2 anak per pasangan, sebagai upaya menetralisir ancaman ketidakseimbangan usia di dalam negaranya. Pada tahun 2050 nanti, sepertiga populasi Cina akan berusia lebih dari 60 tahun. Artinya, diperlukan sosok anak muda yang membantu orang yang sudah lanjut usia. Dan menurut kalian, berapa banyak orang tua yang sadar akan permasalahan ancaman kekurangan sumber daya, serta kerusakan yang potensi ditimbulkan oleh jumlah populasi yang meledak begitu saja? Perlukah sebuah negara membuat kebijakan sebagaimana negara Cina pada tahun 1980? Seperti membatasi warganya untuk memiliki 1 anak per pasangan demi menekan ancaman jumlah populasi yang meledak di masa depan. Pada awal tahun 1960, tingkat rata-rata kesuburan global kira-kira 5 anak per wanita. Dan sekarang sudah turun menjadi 2,5 anak per wanita. Agar jumlah populasi tetap konstan, orang tua perlu bereproduksi pada tingkat yang disebut replacement level, yaitu 2 anak per pasangan. Di beberapa wilayah berpenghasilan rendah di dunia seperti di Asia, angka kesuburan wanita masih di angka 5 anak. Tentu ini melebihi replacement level. Jika dibandingkan dengan wilayah berpenghasilan tinggi, terlihat sebuah perbedaan yang sangat besar. Di negara wilayah seperti Jepang, Finlandia, dan Amerika, memiliki tingkat kesuburan yang sudah di bawah replacement level atau 2 anak per pasangan. Di negara ini, keluarga dengan 2 anak atau kurang sudah menjadi sebuah norma di kesehariannya. Alih-alih menghalangi atau melarang pasangan untuk memiliki 2 anak bahkan lebih, wilayah itu justru memberikan insentif terhadap mereka-mereka yang melahirkan, seperti memberikan kebutuhan harian dan tabungan pendidikan bagi para bayi yang telah lahir. Di dunia yang ideal, manusia dapat bergerak dengan bebas dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita dapat tinggali permukaan bumi manapun sesuai dengan sumber daya yang kita perlukan, yang telah dibagi rata antara semua bangsa dan semua manusia. Dan dunia yang sedang kita nikmati ini nyatanya jauh dari kata ideal. Itulah sebabnya, setiap upaya untuk mengurangi jumlah populasi yang berlebih mungkin tidak memberikan efek signifikan seperti apa yang sudah dijelaskan barusan.
Karena sebagian besar sumber daya alam telah dihabiskan oleh segelintir manusia terkaya di dunia. Jadi, seandainya kita bisa menghapus miliaran manusia yang paling sedikit mengkonsumsi sumber daya alam, itu masih belum cukup untuk melebihi jumlah energi alam yang diperlukan untuk menerbangkan ratusan jet pribadi milik orang-orang kaya selama 60 menit.